Pembatasan sosial berskala besar masa transisi di DKI Jakarta membawa konsekuensi longgarnya mobilitas warga. Di sisi lain, kedisiplinan soal protokol kesehatan juga belum maksimal. Risiko penularan COVID-19 di ibu kota pun akan terancam tetap tinggi. Dalam 2 hari terakhir, wajah ibu kota sudah kembali seperti semula. Sejumlah sektor yang semula ditutup, kini mulai dibuka. Sejumlah aktivitas yang semula dilarang juga mulai diperbolehkan meski ada protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang harus tetap dijalankan. Namun di balik itu, bila ditinjau dari segi data epidemiologi, penularan corona di DKI terhitung masih cukup masif. Perharinya selalu ada tambahan di atas 70 kasus. Dari data per pekan yang dihimpun tim Metro TV, peningkatan kasus positif malah terjadi di saat masa PSBB transisi masih berjalan. Sejak PSBB transisi dimulai 5 Juni, secara rata-rata ada 105 kasus per hari dari periode tersebut. Secara keseluruhan, grafik kasus penularan COVID-19 di ibu kota masih naik turun. Bahkan, pada Senin kemarin, DKI mencatatkan rekor penularan dengan angka 234 kasus dalam sehari. Namun, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati menjelaskan, tingginya penambahan kasus pada Senin kemarin akibat pengetesan sampel yang tertunda. Penambahan jumlah kasus positif ini karena adanya pending sampel dari beberapa laboratorium swasta. Diketahui bahwa pada hari Sabtu Minggu itu terjadi libur sehingga pengerjaan spesimen baru dikerjakan pada hari Senin. Sehingga hasil tes meningkat dengan pesat karena pelaporannya baru disampaikan pada hari Selasa. Melihat situasi ibu kota yang semakin ramai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tak akan ragu kembali melakukan pengetatan PSBB dan menghentikan masa transisi bila kasus COVID-19 di ibu kota kembali melonjak. Dalam masa transisi ini, bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan rem darurat. Tapi bukan berarti akan dilakukan. Itu bisa dilakukan. Tanpa kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan pengawasan ketat dari pemerintah, adaptasi menuju normal baru belum tentu berhasil. Padahal, adaptasi merupakan masa transisi untuk kelayakan penerapan normal baru. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lantas bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon hal ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Selamat sore, Mas Riza. Selamat sore. Mas Riza, kalau kita melihat trennya sejak PSBB masa transisi ini ada peningkatan jumlah kasus positif di Jakarta. Ini sudah diperhitungkankah begitu oleh Pemprov DKI Jakarta? Apa yang miss sebenarnya? Kenapa akhirnya kita melihat ada tren peningkatan seperti ini? Ya, yang pertama, ya, adanya tren peningkatan itu disebabkan satu, memang ini kan kalau ada hasil hari ini, itu bukan karena hari ini, ya, tapi karena seminggu 2 minggu sebelumnya. Yang memang seminggu 2 minggu sebelumnya itu kan kita lihat ada semacam euforia masyarakat yang keluar, dan itu menimbulkan potensi penyebaran. Yang kedua, memang dari data yang ada, itu memang 40 kasus itu merupakan kasus 10 terakhir yang baru dilaporkan. Jadi setelah kita sisir, ada yang belum terlaporkan, sehingga dimasukkan di data hari ini. Itu ada 40 kasus baru. Kemudian yang ketiga, itu 110 kasus, itu diantaranya hasil penemuan kasus dari puskesmas melalui kontak tracing dan active case finding di RW-RW yang rawan.
Jadi kami kan memang menugaskan puskesmas untuk melakukan kontak tracing, jadi mengejar kemungkinan-kemungkinan adanya penyebaran virus. Kemudian juga kita mengejar kemungkinan adanya di daerah-daerah rawan. Dapat hasilnya itu loh 110. Kemudian 124 itu merupakan kasus lainnya yang ada temuan-temuan dari rumah sakit umum lainnya. Jadi memang sebetulnya di satu sisi memang ini merupakan ada peningkatan, tapi di sisi lain sebetulnya ini keberhasilan kita dalam rangka mencari, mengejar daripada penyebaran itu virus diri. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat pada data itu, kalau di situ datanya kecil itu belum tentu baik, mungkin karena belum dites begitu, belum di tracing gitu loh. Baik, Mas Riza, artinya menurut Anda peningkatan ini bukan karena dalam masa PSBB transisi, berarti Bukan. sebelumnya begitu? Sebelumnya betul. Betul. Kalau sebelumnya Betul, sudah kasus cukup ketat, kemudian pada saat PSBB masa transisi ini bisa dikatakan lebih longgar, dan kita lihat beberapa hari terakhir mobilitas warga semakin tinggi, kemudian juga tempat-tempat umum semakin ramai. Apakah ini juga akan menjadi kekhawatiran tersendiri begitu, Mas Riza? Kalau ini sebelum dilonggarkan saja ada peningkatan kasus, dan sekarang ketika dilonggarkan dalam masa transisi, apakah ada kekhawatiran dari Pemprov DKI Jakarta akan adanya peningkatan kasus yang lebih lagi? Ya tentu sangat ada kekhawatiran ya. Kami sendiri makanya tidak berani memasuki masa new normal baru ya, atau new normal, karena kata normal di situ sekalipun ada new di depan, pemahaman masyarakat itu seolah-olah sudah kembali normal seperti dulu. Makanya kami tetap memberlakukan di bulan Juni ini dalam PSBB keempat. PSBB keempat, kemudian yang diikuti dengan masa transisi. Jika kami menyebutnya PSBB masa transisi, karena memang ada khawatiran ketika kita melakukan pelonggaran atau pelenturan fleksibilitas, itu dimungkinkan terjadinya peningkatan interaksi, peningkatan orang keluar, dapat berpotensi bersentuhan, berpotensi kerumunan dan lain sebagainya. Memang ada khawatiran tentu kami. Nah untuk itu kami mengeluarkan berbagai regulasi, mempersiapkan sarana prasarana, menyiapkan marka-marka, melakukan sosialisasi dengan semua stakeholder yang ada, termasuk menegakkan aturan dan sanksi-sanksi yang telah kita buat sebelumnya. Dan sekali lagi, betapapun hebatnya regulasi yang telah kami susun, kami buat dan kami putuskan, kami umumkan, kemudian berapapun banyaknya aparat yang kami hadirkan di lapangan, dan berapapun betapa beratnya sanksi yang diberikan, itu semuanya tidaklah berarti kalau ya tidak ada kesadaran yang penuh dari seluruh warga yang ada. Tidak ada kedisiplinan dan kepatuhan. Menurut berbagai informasi, survei dan data, menurut para ahli, keberhasilan daripada kita memutus mata rantai COVID-19 atau dalam rangka pencegahan dan penanganan ini, itu 80% sangat bergantung pada perilaku warga atau masyarakat itu sendiri dalam rangka menyikapinya, mematuhi disiplin dan ketaatan. Jadi sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini kami mohon dukungan Metro dan semua media untuk membantu kita semua meyakinkan masyarakat tempat yang terbaik tetap ada di rumah. Jadi stay at home, tetap di rumah. Makanya kami tidak memperlakukan sekolah, masih belajar jarak di rumah. Beribadah juga tetap beribadah lebih baik di rumah sedapat mungkin, dan bekerja sejauh mungkin bisa di rumah, lakukan di rumah. Baik, Mas Riza, kalau 80% bergantung pada kedisiplinan warga, 20% berarti bergantung pada pemerintah begitu, langkahnya, kemudian juga ketegasannya begitu, Mas Riza. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini khususnya untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi? Kita lihat, Mas Riza, contohnya hari ini begitu, ada 9 orang yang positif di sebuah pasar di Kebayoran Baru, dan apa langkah-langkah yang sudah disiapkan dalam masa transisi ini untuk pencegahan penyebaran COVID-19? Ya, jadi justru itu kami membuat regulasi, Pergub sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, Pergub 51 yang diikuti dengan keputusan Gubernur 563 yang menurut saya sudah komprehensif dan holistik, dan juga diikuti dengan regulasi lainnya. Dishub mengeluarkan SK, kemudian Disnaker mengeluarkan Dinas Pendidikan, dinas terkait
SKPD terkait telah mengeluarkan peraturan lebih detail, lebih jelas dan lebih rinci. Umpamanya jam kantor kami atur jam 7 dan jam 9 bagi 2 shift. Begitu juga istirahatnya 11.30, 13.30, kemudian pulang juga 15.30, 17.30. Semua kami atur sedemikian. Begitu juga transportasi, selain kita atur tidak boleh lebih di 50% dan lain sebagainya, juga terkait ojek. Dan yang paling penting juga kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada semua asosiasi mal, pasar, perkantoran, dunia usaha dan lainnya, dan juga kepada instansi terkait. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan gugus tugas sampai setiap hari. Kami berkonsultasi, dialog dan rapat dan melakukan evaluasi. Semua aparat kita koordinasikan Termasuk sanksi dan tegas setiap juga hari ya, kami Mas lakukan Rizal? evaluasi. Ada jelas bukan tegas lagi ketika masa PSBB kedua, sekalipun sudah ada sanksi denda bagi tidak pengguna masker yang tidak menggunakan ketika itu, kami beri sanksi sosial. Tapi pada PSBB keempat ini bagi yang tidak menggunakan masker kami akan memberikan sanksi denda 250. Mudah-mudahan ini memberi efek jerah. Tapi sekali lagi seluruh warga mohon bantuannya untuk mengingatkan sesama warga lainnya yang tidak menggunakan masker, yang tidak jaga jarak dan yang berhadir di kerumunan. Baik, Mohon terima bantuan dan kasih. dukungan semua pihak. Baik, Mas Rizal terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.